Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Penonton SHMH yang saya hormati, semoga seluruhnya dalam keadaan sehat dan walafiat. Sehat ya. Sehat itu sehat. Walafiat itu bahasa Arab, kalau artinya ya sehat yang benar-benar sehat. Sehatnya itu benar-benar, nggak hanya sehat-sehatan, berarti sehat jasmani dan rohani ya. Oke, kita saat ini masuk ke video yang ke-54. Kita masih membahas terkait masalah kedaluarsaan penuntutan, dan ini diatur di pasal 133. Maksudnya kita saat ini membahas pasal 133 KUHP baru. Langsung saja saya bacakan ayat 1. Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 huruf D dan huruf E, serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai dibayarkan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, tadi kan ada dendanya itu kan, ada denda yang kalau nanti ada yang pertama yang huruf D itu kan yang sukarela, kemudian ada juga yang huruf E itu kalau penuntut umum menyetujui, dan ini dibayarkannya melalui atau kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadi tidak semaunya sendiri 3 tahun ke depan, ya nggak bisa. Nanti kalau seperti itu enak sekali dan tidak bebas dan tidak dibayar lagi. Bahasa Jawanya itu ngemplang itu ya, ngemplang kewajiban, nggak boleh. Jadi harus ada penetapan waktunya. Ya semacam kalau saat ini ya semacam tilang itu kan kalau memang yang sidang kan dibayarkan, dan itu melalui penuntut umum. Ayat 2, jika diancam pula pidana tambahan berupa perampasan barang atau tagihan, barang dan atau tagihan yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam hal barang atau tagihan tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana. Jadi ini begini, kalau ada yang dipidana tadi dengan denda-denda itu atau yang maksimal 1 tahun, tapi juga ada hukuman perampasan barang, maka barang itu harus diserahkan. Namun kalau barang itu terlanjur dijual, misalnya ada pihak ketiga ini, sudah terlanjur dijual atau sudah terlanjur untuk bayar hutang atau mungkin digadaikan, nah, maka barang itu ditaksir jumlahnya itu berapa, dan itu nilai penaksirannya itu untuk membayar sebagai pengganti barang yang dirampas. Jadi jangan sampai nanti barangnya itu dihilangkan gitu kan, sebetulnya dibutuhkan dan itu merupakan hasil kejahatan dan ditetapkan untuk dirampas, supaya ini narapidanya pinter, dan supaya walaupun dipidana tapi hanya denda atau maksimal 1 tahun dengan harapan setelah selesai proses nanti bisa memiliki, nah kan disembunyikan kan, pura-pura sudah saya jual, sudah saya gadaikan. Nah di sini walaupun sudah tidak berada dalam kekuasaan si terpidana, tetap itu harus dinilai dengan uang, dan terpidana wajib untuk menyerahkan uangnya itu, uang dari taksiran barang yang semestinya dirampas. Ayat 3, jika pidana diperberat karena pengulangan pemberatan tersebut tetap berlaku, sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 huruf D atau huruf E. Jadi walaupun nanti sudah daluarsa, namun kok terjadi pengulangan, ini masih tetap dianggap pengulangan untuk masalah yang dendanya dibayar atau dendanya dibayar atas persetujuan penuntut umum, kan seperti itu. Jadi kan ini sama-sama selesainya karena ada memiliki kekuatan hukum, bukan selesai karena tidak ada prosesnya kan. Nah ini dianggap pengulangan. Pasal 134, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama jika
untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi ini sebuah kepastian hukum dengan asas nebis in idem. Jadi satu orang tidak bisa diperkarakan dua kali dalam perkara yang sama. Ini biasanya terjadi di perkara-perkara perzinaan yang laki-laki punya istri dan yang perempuan punya suami. Kalau salah satu dari istri atau suami korban ini sudah melaporkan dan melakukan pengaduan karena perzinaan ini delik aduan, sudah cukup salah satu si suami misalnya kan. Tidak bisa setelah itu dihukum, suaminya selesai, kemudian si istrinya suami yang melakukan tindak pidana perzinahan itu gantian menuntut lagi, itu tidak bisa, cukup salah satu. Sebab asas hukumnya adalah nebis in idem, tidak boleh dituntut dua kali dalam perkara yang sama. Lanjut pasal 135. Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 berasal dari pengadilan luar negeri terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana yang sama, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal A. Putusan bebas dari tuduhan atau lepas dari segala tuntutan hukum. B. Putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya atau telah diberikan ampunan atau pelaksanaan pidana tersebut telah tersebut kedaluwarsa. Ini kalau dari pengadilan yang berada di luar negeri. Jadi tidak boleh lagi dituntut untuk A, B, dan untuk A dan B ini. Cuman B ini isinya adalah pidananya telah dijalani, telah diberi ampunan, atau pelaksanaan pidananya sudah kedaluwarsa. Lanjut pasal 136. Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur apabila karena kedaluwarsa apabila. Nah, ini perlu dicermati, ini pasal 36 ini adalah terkait dengan waktu kedaluwarsa, waktu expired. Waktu expired kewenangan penuntutan. Jadi sudah tidak bisa lagi dilakukan penuntutan atas perkara itu apabila A. Setelah melampaui 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau hanya denda paling banyak kategori 3. Jadi kalau ada tindak pidana yang ancam hukumannya maksimal 1 tahun penjara atau maksimal dengan denda kategori 3 dan sudah lampau 3 tahun sejak tindak pidana itu dilakukan, maka sudah tidak bisa dilakukan penuntutan. Nah, penuntutan ini sudah gugur, sudah daluwarsa, dan penuntutan itu mencakup sejak proses penyidikan. Jadi sudah tidak bisa disidik dan sudah tidak bisa dituntut, sudah gugur untuk itu. B. Setelah melampaui waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jadi kalau ada pidana yang diancamnya lebih dari 1 tahun, namun paling lama 3 tahun, maka itu masuk yang waktunya adalah 6 tahun. Setelah 6 tahun ke sana, sudah tidak bisa lagi dituntut, tidak bisa lagi disidik. Sudah gugur kewenangan untuk menuntut. C. Setelah melampaui 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun. Jadi kalau di atas 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai 7 tahun, nah expirednya, kedaluwarsanya itu, mohon maaf, expired itu bahasa saya ya, kedaluwarsa expirednya itu 12 tahun. Kemudian setelah melampaui 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun. Kalau ancamannya maksimal itu 15 tahun, maka expirednya 18 tahun. Huruf E. Setelah melampaui waktu 20 tahun
untuk tindak pidana yang paling lama, yang diancam dengan pidana paling lama 20 tahun, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Jadi kalau ada pelaku tindak pidana, misalnya pada tahun 2024, kemudian pidana itu misalnya pembunuhan berantai gitu kan, dan diancam dengan pidana mati paling tinggi. Setelah kejadian itu dia pergi entah ke luar negeri atau kemana, kemudian selama 20 tahun, berarti sampai nanti tahun 2043, dan 2044 tanggal 1 Januari kok dia pulang dan diketahui, itu sudah gugur karena sudah lewat 20 tahun, lewat 1 hari. Sudah tidak bisa dilakukan penyidikan, sudah tidak bisa dilakukan penuntutan. Bahwa adanya ketentuan-ketentuan ini adalah untuk mengapa KUHP memberikan ketentuan ini terkait masalah expirednya perkara-perkara ini, karena untuk memberikan kepastian hukum status tindak pidana yang dilakukan, sehingga ya mungkin di sisi lain ada kerugian ya bagi pihak korban kok tidak bisa diungkap. Namun juga sudah supaya tidak bertele-tele, di sisi lain juga sudah biar jelas perkaranya, tidak terkungkung ngurusi perkara-perkara yang terdahulu. Kemudian kan tadi ada yang expired 3 tahun, expired 6 tahun, expired 12 tahun, expired 18 tahun, dan expired 20 tahun. Itu penentuan-penentuan itu oleh KUHP baru ini mempertimbangkan besar kecilnya dan sulit rumitnya perkara. Ayat 2, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak-anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan yang menuntut karena kedaluarsa sebagai, saya ulangi ayat 2, dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikurangi menjadi sepertiganya. Jadi karena dikurangi menjadi sepertiganya berarti ya kalau anak-anak berarti dikurangi 2/3 kan, karena dikuranginya menjadi jumlahnya menjadi sepertiga, bukan dikurangi sepertiga. Tapi setelah dikurangi jadi sepertiga, berarti kan dikuranginya adalah 2/3. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, video yang ke-54 yang membahas, bahasa saya adalah expirednya kewenangan menuntut. Apabila ada salah mohon dimaafkan dan dimaklumi, berikan kritik dan saran yang membangun kepada saya untuk membangun channel ini. Subscribe bagi yang belum subscribe, tonton semua video dari awal sampai akhir lengkap, jangan sampai di skip karena bisa gagal paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau hukum, melek hukum. Terima kasih.